Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan wireless. Pengertian wireless nirkabel. Wireless atau dalam bahasa Indonesia disebut nirkabel dalam teknologi yang menghubungkan dua prianti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data yang dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu seperti teknologi inframerah pada remote TV masuk atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel dengan frekuensi tertentu. Kekurangan dan kelebihan nirkabel. Kelebihan teknologi ini adalah mengeliminasi pengguna kabel yang bisa cukup menggunakan secara estetika dan juga kerumitan instalasi untuk menghubungkan lebih dari dua prianti bersamaan, sedangkan kekurangan teknologi ini adalah kemungkinan interferensi sama hubungan nirkabel pada prianti lainnya. 1. Definisi nirkabel. Secara sederhana, nirkabel atau bisa diterjemahkan sebagai wireless ataupun tanpa kabel. Teknologi nirkabel merupakan teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau device atau lebih. Dalam hal ini umumnya berupa komputer untuk atau lebih mengakses suatu aplikasi pada perangkat lain tanpa menggunakan media kabel. 2. Jaringan wireless. Perkembangan internet mengakibatkan komunikasi data juga semakin mudah dan dibutuhkan akan internet juga semakin meningkat. Jaringan kabel atau wide network yang berkembang selama ini mulai berganti ke jaringan nirkabel atau wireless karena beberapa kelemahan dari jaringan kabel yang biasa diatasi dengan teknologi. Wireless jaringan dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan jangkauan area, yaitu yang pertama wireless personal area network atau WPAN, yang kedua wireless local area network atau WLAN, yang ketiga wireless metropolitan area network atau WMAN, yang keempat wireless wide area network atau W1. Standarisasi jaringan wireless atau nirkabel. IEEE Institute of Electronical and Electronic Learning merupakan sebuah organisasi yang mengeluarkan standarisasi untuk mengatur komunikasi data melalui media wireless jaringan komputer nirkabel. Yang populer saat ini adalah Bluetooth, Wi-Fi, dan WiMAX. Yang juga merupakan standarisasi secara umum berlaku standarisasi IEEE 802.11a, 802.11p, 802.11g, 802.16 dan lainnya. Perbedaan utama antara 802.11 dengan 802.16 terletak pada kecepatan transfer data dengan menggunakan standarisasi yang sama. Maka, suatu perangkat wireless bisa berkomunikasi dengan perangkat nirkabel lainnya. Contohnya, jika lambang Wi-Fi dicantumkan dalam sebuah perangkat, artinya perangkat tersebut akan kompatibel dengan semua perangkat yang mencantumkan lambang yang serupa karena menggunakan standarisasi yang sama, yaitu 802.11. Bluetooth merupakan teknologi nirkabel short range yang memberikan kemudahan konektivitas bagi peralatan nirkabel lainnya. Bluetooth berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan komunikasi antara perangkat komunikasi agar dapat saling bertukar data dalam jarak yang terbatas menggunakan frekuensi tertentu. Salah satu implementasi Bluetooth yang populer pada peralatan ponsel Bluetooth bekerja berdasarkan spesifikasi IEEE 802, mengeluarkan standarisasi realisasi 802.15 yang memiliki karakteristik Wi-Fi. Wireless Fidelity Wi-Fi merupakan sekumpulan standarisasi atau protokol yang menggunakan pada WLAN atau wireless LAN berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11, sedangkan yang umum digunakan adalah 802.11b dan 802.11g. Pada awalnya Wi-Fi ditunjukkan untuk menggunakan LAN, namun perkembangannya sekarang Wi-Fi juga banyak berkembang penggunaannya untuk akses internet. Setiap perangkat 802.11a, B, atau G dapat beroperasi menggunakan salah satu dari 4 kemungkinan mode. Mode pertama, modus master, juga disebut APA atau model struktur, digunakan untuk memberikan layanan seperti jalur akses tradisional. Bisa dilihat pada gambar di samping. Modus kedua, modus manager, kadang-kadang
juga disebut sebagai modus card nirkabel. Modus manager akan bergabung dengan jaringan yang diciptakan oleh master yang secara otomatis akan menyesuaikan ke kanal yang digunakan master. Modus ketiga, modus ad hoc, membuat jaringan multi-point to multi-point di mana tidak ada satu master node atau KP. Dalam modus ad hoc, setiap card nirkabel berkomunikasi langsung dengan tetangga, bisa dilihat pada gambar di samping. Modus keempat, modus monitor, digunakan untuk beberapa alat untuk dapat secara pasif mendengarkan trafik data yang lewat pada suatu saluran radio tertentu. Pada node monitor, card nirkabel tidak dapat atau mengirim data. WiMAX atau Word with Interoperability for Microwave Access. WiMAX sering juga disebut dengan teknologi koneksi broadband menggunakan media wireless yang lebih fleksibel. Dalam WiMAX tergabung dua standarisasi teknis, yaitu IEEE 802.16 yang digunakan di Amerika dan standarisasi ETSI Hyperman yang digunakan Eropa. Teknologi Grid yang berkembang adalah DSL dan Cable modem. Keunggulan WiMAX dibandingkan teknologi sebelumnya adalah area yang dijangkau lebih luas, maksimal mencapai 50 km. Karena merupakan penggabungan dua standarisasi, maka wilayah pasar jauh lebih luas. Kecepatan data bisa mencapai 70 Mbps. Sejarah jaringan wireless nirkabel pada tahun 1984, perbandingan antara inframerah dan CDMA spektrum untuk komunikasi jaringan informasi kantor nirkabel diterbitkan oleh IEEE Kava Pahlavan di Jaringan Komputer Simposium yang muncul kemudian dalam IEEE Communication Society Mechanism. Modem ini memiliki kecepatan data yang diberikan atas perintah ratusan kbit atau S. Generasi ketiga modem nirkabel ditunjukkan untuk kompatibilitas dengan LAN yang ada dengan data tingkat atas perintah Mbit atau S. Tipe dari jaringan wireless atau nirkabel. Sama halnya seperti jaringan yang berbasis kabel, maka jaringan nirkabel dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe yang berbeda berdasarkan pada jarak di mana data dapat ditransmisikan. Yang pertama, Wireless Wide Area Network (WWAN). Teknologi WWAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun private secara aktif dalam mempromosikan pembuatan standar global bagi teknologi 3G. GSM memberikan suatu rekomendasi, bukan suatu persyaratan. GSM menspesifikasikan fungsi dan aturan muka yang diperlukan secara detail, bukan mengarah ke perangkat keras yang digunakan. Salah satu kelemahan GSM, kapasitas sistem lebih besar karena menggunakan teknologi digital di mana pengguna sebuah kanal tidak hanya diperuntukkan bagi satu pengguna saja, sehingga saat menggunakan tidak mengirimkan informasi. Kanal dapat digunakan oleh pengguna lain. Salah satu kekurangan GSM sifatnya yang sangat standar internasional, memungkinkan international roaming. Dengan teknologi digital tidak hanya mengantarkan suara, tapi memungkinkan servis lain seperti teks, gambar, dan video. TDMA, Time Division Multiplan Access. TDMA diperkenalkan oleh Asosiasi Industri Telekomunikasi Telecommunications Industry Association atau TIA yang terakreditasi oleh American National Standards Institute atau ANSI. Adalah teknologi transmisi digital yang mengalokasikan slot waktu yang unik untuk setiap pengguna pada masing-masing saluran. Keunggulan TDMA. TDMA didesain untuk digunakan di setiap lingkungan dan situasi, dari pengguna tanpa kabel di daerah
bisnis ke pengguna yang sering bepergian pada kecepatan tinggi di jalan bebas, hambatan, atau tol. Keunggulan lain dari TDMA selain meningkatkan efisiensi hubungan dibandingkan dengan teknologi seluler lain. Kelemahan TDMA, penggunaan dari celah waktu yang sudah ditetapkan membuat sulit untuk mengendalikan panggilan ke kolom berikutnya, menambahkan kemungkinan dari sebuah panggilan akan terputus ketika panggilan tersebut bergerak di antara kolom-kolom. TDMA merupakan pokok dari penggabungan bagian-bagian distorsi yang berdampak ketika potongan dari perbincangan melompat mengelilingi pengguna, dan kesulitan lainnya seperti sikap pada saat berbincang sampai pada telepon dari urutan. CDMA tidak seperti konsep pendahuluan yaitu TDMA yang mengalokasikan frekuensi tertentu ditambah alokasi slot waktu untuk TDMA. Dalam proses transmisi data pada CDMA, data dibagi menjadi potongan-potongan kecil kemudian disebar sehingga menduduki banyak frekuensi distrik dalam jangkauan tertentu. Kekurangan CDMA, luas cakupan BTS pada CDMA sangat tergantung dari beberapa pelanggan yang menggunakannya. Beda dengan GSM, berapapun yang menggunakan cukupannya tetap. Ini karena sifat CDMA seperti paru-paru yang akan mengecil saat bekerja keras, meniupkan udara keluar. Kalau menggunakan sedikit pada waktu bersamaan, cakupan BTS CDMA akan kembali meluas. Pada beberapa kasus pemasangan pengulangan repeater tidak optimal karena mahal, mempersempit cakupan. Salah satu kekurangan CDMA hanya membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor atau cell. Tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi penggunaan spektrum sinyal. Wireless Metropolitan Area Network atau WMANS. Teknologi WMANS memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Contohnya, antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Wireless Local Area Network atau WLAN. Teknologi WLAN membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal, contohnya dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik seperti bandara atau kafe. Wireless Personal Area Network atau WPANS. Teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel ad hoc bagi peranti sederhana seperti PDA, telepon seluler atau laptop. Ini bisa menggunakan dalam ruang operasi personal operating space atau POS. Konsep jaringan wireless, topologi wireless LAN. Wireless LAN memungkinkan workstation untuk berkomunikasi dengan mengakses jaringan dengan menggunakan propagasi radio sebagai media transmisi. Wireless LAN bisa menghubungkan LAN kabel yang telah ada sebagai sebuah ekstensi atau menjadi basis dari jaringan baru. Roaming. Jika ada beberapa area dalam sebuah ruang dicakupi oleh lebih dari satu akses poin, maka cakupan sel telah melakukan overlap. Setiap wireless station secara otomatis akan menentukan koneksi terbaik yang akan ditanggapnya dari sebuah AP. Roaming melalui overlapping cell. Roaming memungkinkan para pengguna mobil dengan portable station untuk bergerak dengan mudah pada overlap sel. Roaming merupakan workstation yang terjadi ketika bergerak dari satu sel ke sel yang lainnya. Sebuah gedung dapat dicakupi oleh beberapa access point. Load balancing. Area cakupan dengan banyak pengguna dan trafik
yang padat membutuhkan multistruktur sel. Pada multistruktur sel, beberapa AP digambarkan pada area yang sama untuk membangun sebuah area cakupan yang menghasilkan throughput secara agregat. Dynamic rate switching. Rate data pada masing stasiun secara otomatis disesuaikan berdasarkan kualitas signal yang diperoleh. Performance atau throughput akan dimaksimalkan dengan menambahkan rate data dan mengurangi rate transmisi. Media akses. Wireless LAN menggunakan algoritma CSMA, Serial Sense Multiplane Access, dengan mekanisme CA, collision avoidance, sebelum sebuah unit memulai transmisi. Menghindari tabrakan data. Untuk menghindari terjadinya tabrakan data, setiap stasiun akan mentransmisikan frames RTS request to send. Access point mengirim balik frame CTS clear to send untuk memulai transmisi data. Komponen jaringan wireless. 1. Komponen utama pada wireless LAN. Network adapter dapat berupa NIC eksternal USB atau eksternal PC card. NIC internal integrate merupakan komponen yang paling umum yang harus diinstal agar bisa berkomunikasi pada jaringan wireless. Wireless network adapter bisa built-in pada komputer atau merupakan printhead tambahan. Wireless router. Router mengirimkan paket antara jaringan. Dalam wireless router telah ditambahkan fungsi access point pada sebuah multi-port Ethernet router. Wireless repeater, sebuah DVC yang mengirim dan menerima sinyal untuk satu tujuan utama, yaitu memperoleh area jangkauan. Bridge merupakan wireless bridge DVC yang menghubungkan dua jaringan yang sama atau berbeda. Bridge menerima paket pada satu port dan mengirim ulang pada port lain. Oleh karena itu, bridge bisa mentransmisikan paket dan secara terus-menerus tanpa menyebabkan terjadinya closing. Antena. Biasanya, antena yang digunakan pada teknologi wireless merupakan antena omnidireksional karena antena omnidireksional lebih baik dalam area jangkauan. Antena umumnya sudah langsung terintegrasi built-in pada perangkat access point atau router. Keunggulan: lebih murah dalam biaya pengimplementasian dan perawatan infrastruktur. Pada jaringan kabel digunakan media transmisi seperti jaringan koaksial, the-switch, fiber, atau fiber optik. Untuk instalasi jaringan baru, pengkabelan memakan biaya investasi yang besar. Dibutuhkan biaya yang juga hampir sama besar seperti biaya instalasi LAN baru. Kekurangan: selain keunggulan yang telah dijelaskan di atas, teknologi wireless juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain dipengaruhi oleh faktor luar seperti cuaca, hujan, salju, dan kabut bisa mempengaruhi penyebaran sinyal, bahkan sampai berkurangnya 50%-nya. Halangan seperti pohon, gedung juga bisa mempengaruhi, sehingga faktor ini sangat penting diperhitungkan untuk merancang instalasi wireless LAN atau WAN. Kemungkinan besar interferensi terhadap sesama hubungan wireless pada perangkat lain. Interferensi disebabkan pengguna perangkat lain yang bekerja pada saluran yang sama. Itulah tadi penjelasan mengenai materi jaringan wireless. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.